Bab 492. Melampiaskan semua penderitaan. Suara Jerry seperti memiliki kekuatan magis yang berhasil membuat Lacey menjadi tenang. "Suamiku, aku percaya padamu." Lacey menahan diri agar suaranya tidak tercekik, lalu menggertakkan giginya dan berkata, "Tidak peduli seberapa malam, kamu harus membalas pesanku setelah menyelesaikan masalah itu." "Baik," Jerry menjawabnya dengan serius. Setelah memutuskan panggilan telepon, Jerry sudah sampai di depan hotel. Saat mendengar keributan di kamar Jerry, Charles diam-diam datang ke tempatnya. Setelah Jerry memutuskan panggilan telepon itu, dia baru bertanya, "Kak Jerry, apa yang terjadi? Kesempatan kamu untuk latihan sudah datang lagi." Tatapan mata Jerry memancarkan aura membunuh yang kuat, pergi ke kediaman keluarga Ye. Charles sedikit terkejut, sepertinya dia menyadari sesuatu dan langsung menghidupkan mobil tanpa mengatakan apapun lagi. Di sisi lain, kediaman keluarga Ye. Kalista memasang wajah khawatir, awalnya dia sudah merasa putus asa, tapi dia tiba-tiba teringat dengan Lacey, jadi rasa takut dalam tubuhnya berkurang banyak. Dia sebelumnya pernah mencari tahu tentang Jerry dan mengetahui kalau Jerry begitu mencintainya, jadi asalkan Lacey buka suara, maka Jerry pasti akan menyelamatkannya. Hanya saja dia tidak percaya kalau Jerry bisa hidup dari tangan Harry. Meskipun begitu, dia tetap menggunakan perasaan Jerry kepada Lacey untuk menyuruhnya datang ke kediaman keluarga Ye. Tidak hanya dia saja, anggota keluarga Ye juga tidak percaya pada Jerry. Meskipun Jerry menunjukkan kekuatan yang sangat kuat di kediaman keluarga Ye, tapi kekuatan tersembunyi dari asosiasi bela diri sangatlah besar, mereka tidak percaya ada orang yang bisa mengalahkan asosiasi bela diri. Fernando memasang wajah yang penuh harapan, dia sangat berharap Jerry bisa segera mati. Selama Jerry mati, maka tidak ada anggota keluarga Ye yang berani berebut kekuasaan dengannya. Waktu terus berlalu, tapi Jerry tetap tidak muncul. Kalista yang awalnya sudah mulai tenang, tiba-tiba mulai merasa khawatir lagi. Waktu sudah berlalu selama 20 menit tapi Jerry masih belum muncul, waktu sisa yang diberikan oleh Harry pun tinggal 10 menit. Jika waktu itu sudah tiba dan Jerry masih belum muncul, maka Harry pasti akan membunuh dirinya. Selama menunggu kedatangan Jerry, Kalista sudah mencari tahu identitas Harry dengan jelas. Dia adalah orang yang sangat kejam dalam membunuh orang dan selalu bertindak sesuai dengan kata-katanya. Kalau dia bilang setengah jam maka pasti setengah jam, bahkan telat 1 detik pun tidak boleh. "Jerry, kamu harus datang kemari." Kalista berdoa dalam hatinya. Tidak hanya Kalista saja, anggota keluarga Ye juga berdoa dalam hati. Harry sudah bilang kalau dalam waktu setengah jam Jerry tidak datang, maka orang yang akan mati tidak hanya Kalista saja. Siapapun tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Masih ada 5 menit, jika dia tidak datang maka hari ini akan menjadi hari kiamat keluarga Ye. Harry tiba-tiba melihat jam sekilas, lalu dia berbicara dengan wajah yang ganas. Anggota keluarga Ye sangat gemetaran, mata mereka penuh dengan ketakutan. "Semua ini karena kamu, jika kamu tidak membawa anak itu ke kediaman keluarga Ye, apakah mungkin hal ini akan terjadi?" Tiba-tiba ada anggota keluarga Ye yang membentak Kalista. "Benar, semua ini karena wanita murahan ini. Demi merebut kekuasaan, dia rela melakukan apapun. Semua masalah yang dihadapi oleh keluarga Ye saat ini karena ulah kamu. Asalkan kami masih hidup, kami pasti akan bekerja sama untuk mengusir kamu dari rumah dan jangan harap bisa mendapatkan kekuasaan pemimpin keluarga." Awalnya anggota keluarga Ye merasa sangat ketakutan, tapi saat ini sudah ada orang yang buka suara, jadi semua orang pun langsung menyalahkan Kalista. Harry melihat adegan ini dengan semangat, baginya anggota keluarga Ye hanya tikur kecil yang dipermainkan olehnya saja. Jika bukan karena aturan tertentu, dia bahkan bisa menghancurkan seluruh keluarga Ye sendirian. Harry merasa sangat sukses dan bersemangat setiap kali mengendalikan hidup dan mati orang lain. "Harry, kamu sudah lihat sendiri keluarga Ye tidak menyambut anak itu, semua ini karena ulah wanita ini. Aku harap kamu bisa melepaskan keluarga Ye."
Jaki mulai buka suara. Beberapa menit terakhir, dia pun mengorbankan Kalista untuk melindungi seluruh keluarga Ye. Kalista benar-benar tercengang dan memasang wajah tidak masuk di akal saat mendengar kata-kata Jaki. Meskipun dia tadi telah dikritik oleh semua anggota keluarga Ye, tapi dia tidak merasa terkejut dan sedih seperti ini. Namun saat ini Jaki melemparkan semua tanggung jawab kepadanya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Oh. Harry melihat Jaki dengan wajah yang penuh ketertarikan, berkata, apakah wanita ini bukan anak kamu? Apakah kamu benar-benar ingin membunuhnya untuk menyelamatkan keluarga Ye? Pemimpin keluarga Ye menganggukkan kepala tanpa rasa ragu, kemudian dia berbicara dengan wajah yang tidak berperasaan, karena dia sudah membuat kesalahan, maka dia harus membayar kesalahannya, karena menantunya telah memberikan masalah besar pada keluarga Ye, jadi kalaupun dia anak aku, tapi aku rela melepaskan dia demi keluarga. Pak, Kalista tersentak, berkata, apakah kamu tidak pernah menganggap aku sebagai anak kamu? Jack berbicara dengan dingin, diam kamu. Jika bukan karena menantu kamu, apakah mungkin masalah ini akan terjadi? Apakah kamu tidak tega mengorbankan dirimu untuk keluarga? Jangan kira aku tidak tahu kalau kamu selalu memiliki rasa dendam padaku. Aku rasa kamu sudah lama ingin menjatuhkan aku, bukan? Jaki berbicara dengan dingin. Kalista tiba-tiba merasa sesak nafas, lalu air mata mengalir dengan deras. Apakah aku tidak seharusnya benci padamu? Kalista tiba-tiba membentaknya. Waktu itu kamu menghalangi kami untuk bersama dan bebaskan membunuhnya secara diam-diam hanya demi keuntungan keluarga. Tapi aku seperti orang bodoh yang mengira dia benar-benar meninggalkan aku dan anakku sendirian. Selama ini aku sangat membencinya, apakah salah aku juga benci padamu? Kalista membiarkan air matanya jatuh dan berteriak dengan keras, sepertinya dia telah melampiaskan semua penderitaannya selama ini. Jaki tetap memasang wajah yang sama dan sangat dingin. Setelah Kalista selesai bicara, dia baru berbicara dengan dingin, kamu anak aku, wanita keluarga Ye, jadi perjodohan keluarga sudah seharusnya kamu jalankan. Jika kamu kabur bersama dengan brengsek itu dan jika kalian tidak melahirkan anak secara diam-diam di belakang aku, bagaimana mungkin dia bisa mati? Memang aku yang memberikan perintah untuk membunuhnya, tapi pembunuh yang sebenarnya adalah kamu. Kamu jelas-jelas sudah tahu nasib wanita keluarga Ye harus menjalankan perjodohan keluarga, tapi kamu mati-matian ingin bersama dengannya. Kata-kata Jaki seperti sebuah pisau tajam yang menusuk jantung Kalista dan membuatnya sangat sakit. Bersambung.